Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Feriantara, NPM 18351034. Baiklah, saya dari kelas pilihan B Digital Forensik. Di sini saya akan menyelesaikan UAS Praktikum Digital Forensik yang mana ada beberapa soal. Ada 5 soal. Yang pertama, siapkan sebuah flash disk size bebas. Lakukan imaging menggunakan FTK Manager. Langsung saja, di sini saya sudah mempunyai sebuah flash disk yang mana ukuran flash disknya itu 2 GB. Ukuran flash disknya yaitu 2 GB. Setelah itu saya sudah mendownload dari soal yang pertama ini, dari link yang sudah diberikan pada soal, dan hasilnya sudah saya masukkan ke dalam sebuah flash disk yang mana foldernya saya kasih folder namanya UAS. Ini adalah hasil yang sudah saya download. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada size dan tipenya. Selanjutnya kita lakukan proses imaging menggunakan FTK Manager. Sebelum itu kita cek dulu nilai hash-nya menggunakan hash kalkulator. Langsung saja kita cek nilai hash-nya. Setelah itu kita kopikan di sini. Begitu juga selanjutnya dokumen. Selanjutnya lalu kita copy semuanya ukuran sebelum kita lakukan otopsi. Setelah selesai kita mengecek nilai hash-nya menggunakan hash kalkulator. Selanjutnya kita buka FTK Manager-nya. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu file yang kita sudah download di dalam flash disk tadi. Kita hapus filenya. Setelah itu kita buka FTK Manager. Selanjutnya kita pilih file, create disk manager. Setelah itu kita klik physical drive. Selanjutnya kita pilih flash disk yang tadi. Setelah itu kita klik finish. Selanjutnya kita pilih add. Di sini kita pilih
raw ODD, next. Kita pilih case numbernya 001. Setelah itu 001. Untuk yang ini kita buat barang bukti. Eksamin kita buat saja Mister. Untuk notes-nya kita buat identifikasi. Setelah itu kita klik identifikasi file. Setelah itu kita klik next. Setelah itu kita lakukan penyimpanannya. Untuk penyimpanannya kita gunakan di disk D saja. Lalu kita pilih folder baru. Setelah itu kita buat namanya foldernya forensik. Setelah itu kita klik OK. Untuk image filenya adalah BBFD, barang bukti flash disk. Setelah itu kita klik finish. Selanjutnya kita start. Di sini kita membutuhkan beberapa waktu untuk prosesnya. Oke, di sini sudah selesai proses FTK Manager. Baiklah, di sini tadi kita melakukan FTK Manager itu 8 menit 59 detik. Karena kita sudah selesai melakukan FTK Manager, maka kita sudah menyelesaikan soal yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk soal yang nomor 2. Dari hasil imaging file di atas, lakukan autopsi menggunakan tool slide autopsi. Jelaskan setiap langkah-langkah yang dilakukan serta berikan analisa atau informasi yang dapat dari hasil autopsi. Langsung saja kita buka autopsinya. Setelah terbuka, langsung saja kita new case. Setelah itu kita buat case name-nya investigasi flash disk. Investigasi FD. Lalu kita simpan, kita buat folder baru. Dengan nama foldernya hasil autopsi. Kita select. Selanjutnya kita klik next. Untuk numbernya kita buat 002. Setelah itu namanya di sini Rio Ferianitara, nomor telepon
82272302965. Untuk emailnya kita ganti @student. Untuk hasilnya, notesnya hasil investigasi. Selanjutnya kita klik finish, maka kita tunggu beberapa prosesnya. Selanjutnya kita klik next, kita ambil this image. Selanjutnya kita pilih selanjutnya kita klik next. Kita tunggu beberapa saat untuk prosesnya. Setelah itu finish. Baik, setelah proses autopsi selesai, maka kita lihat di sini data source-nya. Kita lihat BBFD-nya, selanjutnya BBFD juga. Di sini foldernya sudah berubah. Kita bisa lihat data yang tadi apakah sudah terautopsi semua atau tidak. Di sini kita bisa lihat semua datanya sudah terautopsi. Selanjutnya kita lakukan ekspor datanya. Setelah itu kita ekstrak. Selanjutnya kita simpan data yang telah kita autopsi tadi. Kita buat folder baru, finish. Lalu kita save. Maka kita klik OK, file sudah terekstrak. Lalu kita cek file tadi di data D di Rio Feriantara. Selanjutnya kita cek finish. Di sini bisa kita lihat ini data-data yang sudah kita hapus di barang bukti flashdisk tadi, dan kita sudah lakukan autopsi dan 5 filenya berhasil kita autopsi. Untuk selanjutnya kita cek apakah hash-nya sama dengan yang kita lakukan sebelum autopsi tadi. Selanjutnya kita buat hash kalkulator. Terbuka di sini data yang telah kita autopsi tadi. Lalu kita klik finish. Bisa kita lihat di sini ukuran sebelum diautopsi dan ukuran setelah diautopsi itu sama, tidak ada perubahan. Kita bisa cek juga dengan dokumen yang lainnya. Begitu juga dengan folder selanjutnya. Bisa kita lihat di sini hasilnya sama dengan ukuran sebelum kita autopsi dan sesudah kita autopsi.
Selanjutnya kita cek apakah size yang sesudah ataupun sebelum kita otopsi itu sama. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah sebelum kita otopsi. Untuk size data antriannya 2. Kita lihat yang sesudah kita otopsi, maka size-nya juga 2. Dan kita sudah menyelesaikan soal yang kedua. Kita melakukan autopsi dan hasilnya bisa dikembalikan semua file yang sudah kita hapus. Selanjutnya kita masuk soal yang ketiga, lakukan image forensik pada file berikut. Link filenya ada di dalam link ini. Selanjutnya menggunakan software foto forensik yang telah jelaskan hasil dari setiap tool yang dipakai. Langsung saja kita buka forensik image-nya atau foto forensiknya. Di sini saya sudah meng-open filenya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita gunakan beberapa tool untuk menganalisa atau mendeteksi dari sebuah gambar yang telah kita persiapkan ini. Yang pertama kita ada tool magnifier, selanjutnya ada kolon deteksi, yang selanjutnya itu ada error level analysis, selanjutnya itu ada noise analysis, selanjutnya itu ada VCI, ada juga metadata, yang selanjutnya yaitu strike action. Langsung saja kita masuk yang analisa pertama yang menggunakan magnifier. Pada magnifier ini kita lakukan pengecekan warna pada pixel ini. Langsung kita set saja. Di sini sudah di angka 4. Di sini terlihat warna antara gunung bagian atas dan bagian atas, warna pixelnya itu berubah dan kontrasnya tidak sama. Sangat terlihat ya. Dari analisa ini kita bisa lakukan indikasi telah melakukan pengeditan. Warna pixelnya berbeda. Bagian atasnya juga diindikasi pada foto ini sudah dilakukan pengeditan. Selanjutnya kita lakukan clone detection. Pada clone deteksi ini kita atur minimal similarity-nya sudah kita atur. Selanjutnya kita atur dulu. Bisa dilihat di sini. Untuk file yang sudah kita indikasi ini terlihat sangat berbeda ya. Selanjutnya kita masuk error analysis. Pada error level analysis kita lihat di sini JPEG quality-nya 90, error smile-nya kita cek ke 70. Selanjutnya bisa kita lihat di sini awannya dilakukan vigitin ya, atau sudah dilakukan pengeditan karena warna kontrasnya berbeda dan warna pixelnya juga berbeda. Di sini kapalnya kita lihat berbeda ya pixelnya ya. Ini sudah kita prediksi atau dilakukan indikasi melakukan pengeditan. Selanjutnya kita gunakan noise analysis.
Bisa kita lihat di sini. Dari noise di sini bisa kita lihat sudah dilakukan pengeditan ya, atau dilakukannya cloning. Bisa dilihat pada awannya dan pada gunungnya, pada kapalnya juga dilakukan cloning atau dilakukan pengeditan. Selanjutnya yaitu pada PCI bisa dilihat pada gunungnya teksturnya tidak merata ataupun sudah dilakukan pengeditan, ataupun bisa dilihat pada awannya ada garis-garis. Ini adalah indikasi pengeditan pada gambar tersebut. Selanjutnya kita cek metadata. Nah, di sini di metadata ini bisa dilihat software yang digunakan pengeditan, yaitu di sini bisa kita lihat softwarenya Adobe Photoshop, dan di sini juga bisa kita lihat tanggal pengeditannya kapan. Selanjutnya bisa kita lihat string extract, bisa kita lihat bukti bahwa gambar di sini telah dilakukan pengeditan menggunakan Photoshop CC 2014 Windows. Di sini juga tanggal pengeditannya bisa dilihat, ada softwarenya, tanggal, waktu, dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk soal yang keempat. Silahkan download file berikut di link. Dari file tersebut jelaskan informasi apa saja yang didapat. Yang pertama, kita lakukan download di link yang sudah disediakan. Setelah itu kita download. Kita tunggu beberapa saat proses download file tadi. Setelah itu langsung saja kita buka SQL online karena dia berbasis online. Selanjutnya kita buka file tadi yang telah kita download. Open. Ini ada hasil yang kita download tadi, ada beberapa file ataupun link-link di dalamnya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita coba run, apakah file ini ada isinya atau tidak. Nah, ini adalah hasil dari run, bahwasanya di dalam file ini tidak terdapat apa-apa. Bisa kita lihat juga. Ini kita masuk ke soal nomor 5. Lakukan penetration test terhadap website berikut ini. Jelaskan informasi apa saja yang didapat. Sebelumnya di sini saya menggunakan laptop teman saya. Berhubung laptop saya tidak support untuk melaksanakan atau menggunakan Kali Linux karena terupdate Windows 11. Di sini saya menggunakan laptop Abdi Pratama untuk melakukan penetration test menggunakan Kali Linux. Yaitu di sini sebelumnya saya sudah melakukan masuk ke dalam terminalnya, dan di sini saya sudah melakukan perintah cd sudomi bash sudomi minde draw.io html strip 2al. Itulah adalah website yang kita lakukan penetration test ataupun website yang kita lakukan pengujian. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya dari kita lakukan pengujian ataupun pen test yang telah kita lakukan. Bisa kita lihat di sini hasilnya, IP-nya dan subdomain yang telah terdeteksi. Selanjutnya kita cek indeksnya.
bisa kita lihat dari total subdomain yang berhasil kita lakukan yaitu sebanyak 66 subdomain dan resolnya 10, take overnya itu ada 2, bisa kita lihat di sini di statusnya. Resolnya untuk IP-nya bisa kita lihat sebanyak ada 10. Selanjutnya bisa kita lihat juga subdomainnya ada sebanyak 66 subdomain, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Bisa kita lihat ada yang dead dan juga ada yang live. Bisa kita lihat juga di sini. Mungkin inilah jawaban dari soal nomor 5. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.